Selamat datang di sebuah pertunjukan Phantom of the Opera. Sebuah legenda hantu di teater. Sebuah legenda yang jadi penyebab banyak kecelakaan. Usai dengar kisahnya, siap-siap buat diteror di malam hari. Canda ya. Kalau gigs kalian dengar Phantom of the Opera, apa sih yang kalian ingat? Pasti pertunjukan seni yang dipentaskan di teater. Atau lagu, atau film. Nggak salah sih, tapi sebenarnya Phantom of the Opera itu adalah kumpulan cerita misteri terus dibentuk jadi novel. Pengarangnya namanya Gaston Leroux. Dia udah terkenal banget nih sama novel-novel misterinya. Phantom of the Opera sendiri diterbitin antara tanggal 23 September 1909 sampai 8 Januari 1910. Awalnya orang-orang gak notice sama nih novel, tapi lama-kelamaan karena ceritanya unik dan berdasarkan kisah nyata, orang-orang jadi pada penasaran dan makin terkenal novelnya. Berdasarkan kisah nyata, sebelum kita ke fakta, kita telusurin dulu jalan ceritanya ya. Inilah dia Phantom of the Opera. Palais de Garnier dan latar belakang Phantom of the Opera ceritanya. Cerita Phantom of the Opera dimulai dari tempat pertunjukan seni atau biasa kita sebut rumah opera yang bernama itu tadi yang aku sebutin di Paris. Biar gampang kita sebut aja Garnier ya. Garnier ini udah kondang jadi tempat pertunjukan karya seni yang hebat. Sekarang Garnier udah jadi simbol kesenian Paris bersama Katedral Notre Dame dan Istana Louvre. Garnier juga nampilin kesan mewah, elegan, dan saking mewahnya digadang-gadang jadi opera house terbaik di dunia. Gimana enggak, dari luar aja kita udah disambut patung. Tapi kalau nyebut patung kayak kurang elegan ya. Mungkin lebih tepatnya artwork. Ada artwork Apollo karya M.Y. di puncak Palais ditemenin sama harmoni dan poetry karya Gumer di kiri dan kanannya. Apollo ini adalah dewa seni di mitologi Yunani. Selain itu replika wajah komposer-komposer terkenal kayak Mozart, Beethoven gak lupa nyambut kita di bagian depan juga. Di dalamnya ada grand staircase yang bikin serasa kita naikin tangga istana. Cahaya putih dan keemasan yang berasal dari perpaduan lilin dan dinding. Bikin kagum banget. Selain itu ada Grand Foyer, di mana hall mewah ini ditunjukin sebagai museum musik. Di dindingnya kita bisa lihat lukisan-lukisan indah para muse yang berasal dari mitologi Yunani. Buat yang belum paham, muses itu adalah dewi-dewi yang melambangin kesenian, literatur, dan sains. Ada Thalia, Epithumia, Festes, Melpomene, Sophrosyne, Alpes, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan utama, auditorium. Auditorium Garnier ini adalah yang terbesar di Eropa, bisa muat 450 artis dalam satu panggung. Jumlah seat penontonnya pun banyak banget, ada 1979 kursi. Di bagian ceiling ada lukisan yang ngegambarin komposer-komposer kenamaan dunia kayak Mozart, Debussy, Tchaikovsky, dan Beethoven. Kebayang ya kalau mungkin komposer-komposer ini pernah nampil di Garnier dan bikin kita bakal lebih respect dengan tempat ini. Di tengah-tengah ceiling ada chandelier. Chandelier yang belum tahu lampu mewah di bagian tengah ruangan yang jadi penerang seluruh auditorium. Di 20 Mei 1896, chandelier itu jatuh ke bawah dan bunuh penjaga pintu. Lalu nginspirasi Gaston Leroux buat bikin cerita Phantom of the Opera. Ini latar belakangnya, sekarang kita masuk ke jalan ceritanya. Kayak udah dibilang sebelumnya, chandelier itu jatuh tahun 1896. Makanya Phantom of the Opera ini berlatar belakang tahun 1880-an. Tema ceritanya gothic horror karena Gaston Leroux itu ngidolain Edgar Allan Poe, penulis misteri horror yang pasti udah pada tahu. Di tahun segitu, walaupun mewah, Garnier ini udah sering dihantuin. Orang-orang percaya ada entitas yang namanya Phantom of the Opera, yang sering neror orang-orang dan pekerja seni di teater. Contohnya, seorang petugas panggung bernama Joseph Bouquet ditemuin tewas tergantung. Orang-orang nyangka ini ulah Phantom of the Opera. Saat itu Garnier punya seorang primadona, penyanyi sopran, namanya Carlotta. Suatu ketika Carlotta berhalangan dan digantiin sama seorang penyanyi muda nggak terkenal namanya Christine Day. Di luar dugaan, orang tuh banyak yang suka.
Penampilan Kristen dianggap sebuah pertunjukan yang sukses. Seorang pemuda di kursi penonton bernama Raoul de Chauny sadar kalau Kristen tuh ternyata teman masa kecilnya. Dia terus nyamperin ke backstage, mau PDKT ceritanya. Dari luar ruangan dia udah denger ada suara cowok di dalam dan bilang kalau dia suka sama Kristen. Kristen ngebales kalau dia ngasih nyawanya buat si cowok. Jealous, Raoul nungguin si cowok. Tapi pas dibuka pintunya, zong, gak ada siapa-siapa. Raoul yang gak putus asa tetap nulis-nulis surat ke Kristen. Dan suatu kali Kristen bilang dia bakal ada di desa yang namanya Perros-Guirec, desa masa kecil keduanya. Di desa ini Raoul dan Kristen saling jalin perasaan dan akhirnya Raoul nembak Kristen. Raoul nanya, siapa sih suara cowok yang ada di dalam ruangan? Kristen ngejawab kalau selama ini dia diajarin Angel of Music. Jadi cowok misterius itu ya Angel of Music itu. Raoul ngetawain dan bilang itu gak masuk akal. Ya Angel of Music kan cuma sebatas legenda. Tapi Kristen tersinggung dan lebih percaya sama Angel of Music. Terus ninggalin Raoul deh. Angel of Music ini udah jadi cerita tradisi turun-temurun dari bapaknya si Kristen. Pas Kristen ngunjungin makam ayahnya, pada suatu malam, figur misterius muncul dan mainin biola buat dia. Kristen sih senang-senang aja. Tapi Raoul yang diam-diam ngikutin malah kepergok dan dibuat pingsan. Siapa sih sosok misterius ini? Gak ada yang tahu. Tapi yang jelas dia makin bertingkah. Dia terus minta ke manajer Garnier yang baru supaya Kristen jadi lead dalam pertunjukan seni. Pertunjukannya adalah Faust. Dan dia minta juga supaya box nomor 5 dikosongin buat dia. Kalau nggak bakal ada kutukan untuk Garnier. Sang manajer tentu aja nggak percaya dong. Dan ya udahlah ignoring ngebain permintaan itu. Alhasil muncul banyak kejadian yang aneh. Carlotta sang primadona suaranya berubah jadi kayak kodok. Dan chandelier jatuh dan nimpa seorang penonton. Newasin langsung di tempat. Selanjutnya sosok misterius itu nyulik Kristen dari dressing room. Kristen dibawa ke tempatnya, atau lebih tepatnya sarangnya. Siapakah sosok itu? Yes, tidak lain tidak bukan adalah Phantom of the Opera, Angel of Music. Di sarangnya, Phantom mulai belak-belakan. Dia suka sama Kristen, jatuh cinta, dan pengen supaya Kristen jadi miliknya. Dia ngaku kalau nama aslinya itu adalah Eric. Dialah yang selama ini ngebantu Kristen jadi Angel of Music. Kristen awalnya risih karena males banget orang asing kok tiba-tiba ngajak nikah. Tapi dia kepincut sama talenta musik si Eric ini. Suatu ketika, Eric nyanyi. Dan sebenarnya udah dilarang sih buat nyentuh wajahnya. Tapi Kristen ngoyo aja gitu. Dia angkat topengnya. Ternyata wajah sebelah kanannya hancur, tinggal tulang kayak tengkorak tanpa mata dan tulang hidung. Kristen histeris, dia pengen kabur saat itu juga. Tapi Eric maksa Kristen atau dia bakal disekap secara permanen. Kristen akhirnya setuju buat setia sama Eric dan dia pun dibebasin. Dia dikasih cincin sebagai bukti tanda setia sama Eric. Di atap Garnier, Kristen kasih tahu Raoul tentang penculikan dan minta Raoul buat bawa dia pergi dari Phantom. Raoul tentu setuju sama Kristen dan janji bakal bawa dia besoknya. Tapi Kristen simpati sama Eric dan bakal nyanyi yang terakhir kali untuk sang Phantom. Tanpa diketahui keduanya, ternyata dari awal Eric ngedengerin semuanya itu. Pembicaraan Kristen sama si Raoul. Kristen pun perform malam itu buat Phantom. Tapi di tengah-tengah pertunjukan Faust, dia diculik lagi sama Eric. Raoul yang gak terima ngejar sampai ke sarangnya Phantom. Sarangnya itu ada di bagian bawah tanah Garnier, yang ternyata ada kolam rahasia. Dia dibantu sama sesosok teman bernama Persian. Persian ini berasal dari masa lalu Eric dan cukup tahu jalan. Tapi sayangnya keduanya terjebak di ruangan-ruangan cermin yang dibuat sama Eric, ruangan penuh ilusi. Apa gunanya tahu jalan kalau masih terjebak juga? Sementara itu, Eric masih berteguh hati. Dia tetap maksa Kristen buat nikahin dia. Pilihannya jadi istri atau mati. Awalnya Kristen nolak dan udah siap mati bunuh diri. Tapi begitu dia tahu kalau Eric mau ledakin Garnier, Kristen cuma bisa tawakal. Saat Eric berusaha buat ngeggelemin Raoul dan Persian, Kristen mohon ke Eric supaya ngelepasin keduanya dengan janji dia akan jadi istrinya yang hidup. Eric setuju dan Raoul serta Persia dilepasin dari ruangan ilusinya. Kini tinggal Eric dan Kristen berduaan. Karena Phantom udah ngikutin keinginan Kristen, sang penyanyi muda pun luluh. Eric copot topengnya sendiri, berusaha buat cium kening Kristen.
Di luar dugaan, Kristen nerima kecupan itu. Eric penuh emosi. Dia ngaku kalau belum ada wanita yang punya perasaan sama dia. Dia ngomong bahkan ibunya aja jijik sama dia. Inilah puncak dari cerita Phantom of the Opera. Sang Phantom yang legowo tahu kalau dia nggak akan bisa milikin hatinya Kristen. Akhirnya dia bebasin Kristen buat pergi bersama Raoul. Eric cuma minta janji kalau dia mati kelak, cincin yang dulu dikasih tolong susupin di jarinya dia. Kristen dan Raoul pun pergi tanpa pernah kembali lagi ke Garnier. Cerita selesai. Suatu ketika, Persian bikin announcement di surat kabar yang bilang kalau Phantom of the Opera sudah mati. Sebuah tubuh ditemukan di bawah tanah Garnier dan sebuah cincin tersemat di jarinya. Artinya, Kristen nepatin janjinya. Cerita ditutup dengan sebuah narasi tentang asal-usul dari Eric. Dia ini dulunya adalah anak dari pemimpin bisnis konstruksi dengan cacat saat lahir. Dia kabur, tapi kemudian ditangkap sama pemilik sirkus. Dia jadi main attraction dan kemudian keliling negara-negara Eropa dan Asia. Dari sirkus itu dia juga belajar ilusi, makanya bisa ngebangun illusion chamber. Suatu ketika dia balik ke Prancis dan mulai bisnis konstruksinya sendiri. Dia ikut ngebangun konstruksi Garnier. Oleh karena itu, dia bisa tahu jalan rahasia dan punya sarang sendiri di bawah tanah. Popularitas Phantom of the Opera. Kayak udah dibilang sebelumnya, Phantom of the Opera ini terinspirasi sama accident yang beneran terjadi di Garnier. Yang pertama, seorang balerina tewas setelah jatuh dari tangga ke-13. Terus tahun 1896, kayak yang udah diceritain, sebuah chandelier jatuh dan newasin orang di bawahnya. Angka kursinya 13. Tahun 1907, seorang pekerja konstruksi nemuin tulang manusia setelah ngegali di bawah Garnier dan orang-orang bilang itu adalah rangka dari Phantom of the Opera. Karena berasal dari kisah-kisah nyata, Phantom of the Opera ini sangat populer di cerita teater. Dia dibikin ke berbagai macam adaptasi dan versi. Buku, novel, film, musik, pertunjukan seni. Oleh karena itu, ada banyak banget versi dari Phantom of the Opera ini. Misalnya di film bisu Phantom of the Opera tahun 1925, directed by Rupert Julian, Eric nggak mati dengan tenang di sarangnya, melainkan digeruduk sama massa. Dia dipukulin, lalu diceburin ke sungai Seine. Ini sih lebih kejam ya. Terus di versi Lloyd Webber musical tahun 1986, dia menghilang secara misterius usai ngebebasin Kristen dan Raoul dari sarangnya. Ada beberapa versi lagi yang cukup dikenal kayak novel Phantom tahun 1990 karya Susan Kay, dan yang terbaru film Phantom of the Opera tahun 2004 directed by Joel Schumacher, dibintangin sama Gerard Butler, Amy Rossum, dan Patrick Wilson. Tapi kalau misalnya geeks kalian nanya apa sih yang paling berkesan dari Phantom of the Opera ini? Lagunya dong. Phantom of the Opera is there inside your mind. Alright, that's all about Phantom of the Opera. Ini adalah one of my favorite play di teater. Pengen sih someday aku bisa nonton secara langsung playnya. Ini udah pernah di request juga sama beberapa orang dan udah lumayan lama juga. Sekarang sudah aku bikinin. Semoga kalian terpuaskan. Hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye bye. Selamat datang Gaston Roux kayak gitu deh. Mohon maaf ya. Palais de Garnier. Susah. Ada artwork Apollo karya Aimé Millet. Udah deh. Itulah pokoknya.